Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Suanyuan Wentian meletakkan tangannya yang memegang pedang ke belakang, sementara tangan lainnya direntangkan ke arah Fan Juechen. Dengan santainya, dia berkata, "Tuan Iblis yang terhormat, saya telah sepenuhnya menyaksikan kejutan yang Anda berikan kepada saya. Sudah waktunya permainan ini berakhir." Gerakan aneh Suanyuan Wentian dan kata-katanya yang aneh tidak mendapat tanggapan apapun. Pedang ilahi dosa surgawi digenggam di tangan Fan Juechen, melonjak dengan cahaya gelap yang tebal. Suanyuan Wentian perlahan mengepalkan tangan yang diulurkannya dan alisnya mulai tenggelam. Seolah dia sedang berbicara pada dirinya sendiri, suaranya tiba-tiba berubah menjadi sedikit dingin. "Tuan Iblis yang terhormat, apa maksudnya ini? Mungkinkah kamu lupa siapa yang telah menghabiskan ribuan tahun darah dan keringat untuk melepaskan semua segel yang diberikan keluarga kerajaan malam abadi padamu? Dan siapakah yang tidak ragu-ragu untuk mengagetkan seluruh benua, demi mempersiapkan konferensi pedang iblis untuk melepaskan segel terakhir yang diberikan padamu oleh Dewa Jahat? Sekarang setelah kamu mendapatkan keinginanmu, mungkinkah kamu tidak berterima kasih dan membuang ahli pedang ini ke samping, untuk mengabdi di bawah bocah ini? Apa yang kamu bicarakan?" kata Fan Juechen sambil mengertakkan gigi. Masih tidak menerima tanggapan apapun, Suanyuan Wentian sekali lagi membawa pedang ke depan di belakang punggungnya. Sepertinya telah terjadi kecelakaan kecil. Dalam hal ini, beberapa perubahan harus dilakukan pada cara permainan ini dimainkan. "Fan Juechen, kekuatanmu memang meningkat pesat, tetapi jika kamu berpikir kamu bisa membunuh master pedang ini seperti sekarang, itu hanyalah mimpi bodoh." Sial! Pedang tipis di tangan Suanyuan Wentian mengeluarkan dengungan ringan dan bergetar. Kilatan cahaya putih mengikuti setelahnya, saat ujung pedang telah menembus lurus ke arah wajah Fan Juechen. Kali ini, Suanyuan Wentian mengambil inisiatif untuk melancarkan serangan dan meskipun serangan pedang ini tampak normal, serangan itu berisi seluruh kekuatannya tanpa ada cadangan yang tersisa. Bila pedangnya lurus tetapi energi alam di sekitar 5 km benar-benar tercampur, dan mulai menggelembung seperti air mendidih. Fan Juechen mengeluarkan raungan marah saat dia melancarkan serangan pedang. Setiap serangan yang dia lakukan dengan pedangnya akan menenggelamkan langit dan bumi ke dalam kegelapan dan dunia di sekitarnya juga akan dipenuhi dengan kesuraman yang tak ada habisnya dan niat dendam. Ruang hancur. Fragmen spasial yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar seperti jarum logam yang berserakan, menusuk lubang pada segala sesuatu yang bersentuhan dengannya. Kedua sosok itu melambat pada saat bersamaan dan kemudian meledak pada saat bersamaan. Sinar pedang yang menyala-nyala dan cahaya gelap yang mengerikan berbenturan dengan intens di langit, menghasilkan suara ledakan yang sebanding dengan rangkaian guntur. Wajah Fan Juechen sama liciknya dengan wajah Dewa Iblis. Dengan pedang ilahi dosa surgawi yang melonjak dengan aura hitam, setiap ayunannya membawa kekuatan penuh yang tak terhentikan. Setiap serangannya terkonsentrasi dengan kebencian dan kebenciannya yang ekstrim dan setiap pukulannya dipenuhi dengan keinginan ekstrim untuk menghancurkan Suanyuan Wentian secara langsung hingga berkeping-keping. Energi hitam yang mendalam adalah bentuk negatif dari energi yang mendalam dan ketika niat membunuh dan kebencian Fan Juechen menebal, kekuatan destruktif dari energi hitam yang mendalam akan meningkat lebih jauh. Dia tampaknya tidak dapat melihat sinar pedang yang datang dari Suanyuan Wentian sama sekali saat dia dengan putus asa mengayunkan pedangnya berkali-kali seperti orang gila, selama pertempuran dengan Yun Ce di atas Laut Timur beberapa bulan yang lalu, dia menyerang dengan cara yang sama. Niat membunuh yang bisa menyelimuti seluruh langit dan bumi, bersama dengan aura gelap, menekan Suanyuan Wentian. Aura hitam yang terpancar dari pedang ilahi dosa surgawi terus meningkat dan setiap kali diayunkan,
suara mengerikan yang merobek ruang itu seolah-olah tak terhitung banyaknya hantu yang menangis dalam kesedihan. Suanyuan Wentian mundur selangkah demi selangkah dan dia tampak seperti berada dalam kondisi tertekan sepenuhnya. Aura energi dalam yang terpancar dari tubuhnya juga jauh dari sebanding dengan aura gelap yang terpancar dari tubuh Fen Juechen. Namun, wajahnya setenang air. Fen Juechen kembali melolong seperti serigala lapar. Membawa aura seperti dewa iblis, pedang ilahi dosa surgawi melenyapkan semua sinar pedang dan menghantam langsung ke arah kepala Suanyuan Wentian. Namun kali ini, Suanyuan Wentian tidak menghindarinya seperti sebelumnya. Sedikit mengangkat matanya, niat pedang yang sangat tebal dan kuat muncul. Dalam sekejap, pedang tipis di tangannya tiba-tiba mengeluarkan sinar pedang yang panjangnya 100 meter, sama tajamnya dengan bintang-bintang yang dingin di malam yang gelap. Kemudian, ia terbang menuju tebasan horizontal hitam yang turun dari langit. Setelah suara gemuruh terdengar suara keras yang terdengar seolah-olah langit sedang runtuh. Dua kekuatan yang berada di tingkat puncak sovereign mendalam, secara langsung bentrok dan kekuatan ledakan energi yang dalam langsung melenyapkan dunia dalam jarak beberapa kilometer ke dalam kehampaan. Sinar pedang putih yang mempesona dan aura hitam pecah di udara dan Suanyuan Wentian serta Fen Juechen terlempar beberapa meter jauhnya pada saat yang bersamaan. Fen Juechen telah menghentikan tubuhnya, bergoyang dan kemudian memuntahkan seteguk darah segar. Meskipun ledakan pedang dalam jumlah besar yang dilancarkan oleh Suanyuan Wentian disebarkan oleh kekuatannya, masih ada sekitar 10% ledakan pedang yang menembus pertahanan energinya yang dalam dan menembus ke dalam tubuhnya, menyebabkan luka baik di dalam maupun di luar tubuhnya. Di sisi lain, meskipun Suanyuan Wentian diledakkan pada jarak yang sama dengan Fen Juechen, warna wajahnya masih normal dan tidak terlihat mengalami luka apapun. Hanya lengan bajunya yang sepertinya setengah tertelan oleh aura iblis gelap. Kekuatan Fen Juechen meningkat secara eksplosif dalam jangka waktu singkat dan sepertinya sudah mencapai tingkat yang menyamai Suanyuan Wentian. Namun, dari bentrokan ini, ujung tongkat yang pendek telah terekspos seluruhnya. Ketika energi dalam di tubuh seseorang meningkat secara eksplosif karena alasan tertentu, maka yang harus dilakukan seseorang di periode waktu berikutnya adalah membangun dan menstabilkan kekuatan barunya dengan sekuat tenaga. Ini bisa dikatakan masuk akal secara mendalam. Mengambil semua murid Frozen Cloud Asgard sebagai contoh, setelah kekuatan mereka ditingkatkan oleh Yun Ce dengan Tyrant Pellet, dia secara pribadi memberi perintah agar semua murid menstabilkan budidaya mereka setidaknya selama 1 bulan mendatang dan mereka tidak diizinkan untuk mengembangkan seni mendalam apapun selama waktu itu. Kekuatan Yun Ce juga mengalami beberapa peningkatan dalam cara eksplosif. Namun, dia memiliki fisik Dewa Naga dan kekuatan Dewa Kemarahan sebagai fondasinya dan setelah beberapa kali peningkatan kekuatan yang eksplosif, dia tidak pernah mengalami situasi di mana tubuhnya tidak dapat beradaptasi dengan kekuatan barunya. Namun, Fen Juechen berbeda. Keinginannya untuk membalas dendam terlalu kuat dan peningkatan kekuatannya juga terlalu kuat. Konsekuensi paling langsungnya adalah dia tidak akan mampu menggunakan kekuatan baru ini secara stabil, dan jumlah waktu yang dimiliki tubuhnya untuk bertahan pada tingkat kekuatan ini akan sangat singkat. Kekuatannya juga masih jauh dari kesempurnaan untuk menyamai intensitas pada bidang kekuatannya yang seharusnya. Jadi, meskipun dia bisa menandingi Suanyuan Wentian dalam hal kekuatan, dalam hal kemampuan bertahan, dia masih jauh tertinggal. Oleh karena itu, ketika kedua orang tersebut mengalami ledakan energi dalam tingkat yang sama, Suanyuan Wentian pada dasarnya tidak terluka sementara Fen Juechen terluka parah. Dibandingkan dengan cedera, konsekuensi yang lebih parah adalah dalam kondisi terluka, dia kehilangan lebih banyak kendali atas kekuatan di dalam tubuhnya. Tidak peduli apakah itu pernapasan internal di tubuhnya atau aura hitam yang keluar dari tubuhnya, jelas ada jejak kekacauan.
Suanyuan Wentian sama sekali tidak terkejut dengan perubahan kondisi Fen Juechen yang tiba-tiba. Pedangnya mengarah ke depan dan saat berayun, pecahan spasial berputar seperti belati terbang, memutar ratusan tornado spasial dengan ukuran berbeda. Fen Juechen terengah-engah mencari udara. Karena pernapasan internalnya yang kacau, ketika menghadapi serangan dari Suanyuan Wentian ini, dia tidak dapat mengumpulkan kekuatan yang cukup pada saat itu juga. Dengan ledakan yang keras, cahaya hitam itu terhempas dan Fen Juechen terlempar ke kejauhan. Beberapa lusin darah keluar dari tubuhnya saat darah dan energi di tubuhnya bergejolak lebih dari sebelumnya. Energi iblis gelap yang kacau lepas dari kendalinya seperti binatang buas yang marah dan merajalela di dalam tubuhnya. Menghentikan sosoknya, dia mati-matian mencoba mengatur pernapasan internalnya, namun, dia tidak mampu menahannya bahkan setelah beberapa saat. Hehe, Suanyuan Wentian terkekeh. Dengan nada ringan, katanya, 1800 tahun yang lalu, ahli pedang ini membuat terobosan, melangkah ke ranah raja pada usia 173 tahun. 280 tahun kemudian, saya mencapai alam mendalam sovereign tingkat ke-6, yang juga merupakan alam kekuatan yang Anda miliki saat terakhir kali kita bertemu. Waktu yang dibutuhkan ahli pedang ini untuk mencapai tingkat kekuatanku saat ini dari alam mendalam sovereign tingkat ke-6, tepat 1500 tahun. Sedangkan kamu, baru menggunakan 19 hari. Eksploitasi yang mengerikan. Sayangnya, meskipun intensitas kekuatanmu tidak lebih rendah dari milikku, kamu tidak memiliki akumulasi pengalaman selama 1000 tahun. Sebelum suara Suanyuan Wentian turun, sosoknya tiba-tiba berubah menjadi ilusi dan kekuatan yang benar-benar mencekik Fen Juechen datang menyelimuti dari langit. Rongga mata Fen Juechen hampir robek saat dia mengeluarkan raungan agresif. Pedang ilahi dosa surgawi tersapu dalam gelombang gelap raksasa, menghantam langsung ke arah langit, namun, dia baru mengayunkan pedangnya setengah jalan ketika dia mendengar dering keras di samping telinganya. Dia langsung kehilangan sentuhan pada kedua lengannya dan seluruh tubuhnya terlempar seperti rumput bebek. Aura hitam di tubuhnya tersebar dan pedang ilahi dosa surgawi pun lepas dari tangannya. Suanyuan Wentian adalah orang nomor 1 dalam ilmu pedang di benua langit yang mendalam, tetapi itu tidak berarti bahwa kemampuannya hanya terfokus pada ilmu pedang. Sebagai salah satu dari 4 orang yang mencapai batas sovereign mendalam, di benua langit yang mendalam, energi besar yang dilepaskan oleh seni mendalamnya dapat membelah lautan dan memindahkan gunung. Suanyuan Wentian, yang mengusir Fen Juechen tidak mengejar. Sebaliknya, dia dengan tenang mengulurkan tangannya, menghisap pedang ilahi dosa surgawi yang terbang menuju langit tinggi ke tangannya. Dia meraih pedangnya dan melihat gagangnya, matanya sudah menyipit menjadi celah yang sangat tipis. Tuan Iblis yang terhormat, kamu harus menyampaikan beberapa kata untukku sekarang, kan? Pedang ilahi dosa surgawi diselimuti oleh kabut hitam dan di bawah suara interrogatif Suanyuan Wentian, pedang itu sedikit bergetar, dan pada saat ini, kekuatan tolak yang besar terpancar dari bilah pedang tersebut. Karena persiapan yang tidak memadai, pedang ilahi dosa surgawi lolos dari tangan Suanyuan Wentian. Seberkas cahaya hitam pekat melintasi langit dan kemudian kembali ke tangan pemiliknya. Seluruh tubuh Fen Juechen diwarnai dengan darah saat dia menggenggam pedang ilahi dosa surgawi dengan kedua tangannya. Sepasang matanya mengeluarkan keganasan seperti iblis. Tepi jubah hitamnya yang compang camping terangkat dan rambut hitamnya terangkat tinggi saat berkibar tak beraturan di dalam aura hitam yang melonjak. Kecepatannya dalam memulihkan kemampuannya untuk bergerak mengejutkan Suanyuan Wentian, tetapi yang lebih mengejutkannya adalah meningkatnya kepadatan aura hitam yang dipancarkan dari tubuhnya, dan atmosfer gelap bahkan menjadi sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Dia jelas telah menderita luka berat dan meskipun auranya sangat kacau, dia seperti dewa iblis yang tiba-tiba terbangun di akhirat ketika dia sekali lagi mendekati Suanyuan Wentian.
dipenuhi dengan kegelapan yang mengerikan dan niat membunuh. Pupil mata Xuan Yuan Wentian sedikit mengecil, ini adalah kekuatan Dewa Iblis yang berasal dari alam tertinggi. Perasaan tidak nyaman muncul di hati Xuan Yuan Wentian. Tidak berani ragu lebih jauh, dia dengan cepat mengarahkan pedang di tangannya ke arah Fen Juechen. Energi yang sangat besar menyembur keluar dari ujung pedang, langsung menusuk ke arah Fen Juechen. Serangan ini, secara instan membuat terowongan di ruang angkasa itu sendiri, melintasi ruang dalam arti sebenarnya. Serangan ini, membuktikan mengapa dia diberi gelar nomor 1 dalam ilmu pedang di benua langit yang mendalam. Fen Juechen, yang seperti Dewa Iblis yang terbangun, tidak membuat respon sedikit pun di depan serangan ini dan dipukul tepat di dadanya, namun, serangan ini tidak menembus jantungnya melainkan melepaskan sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya yang menembus ke dalam jeroan Fen Juechen. Aura hitam yang melonjak sekali lagi tadi dengan cepat tenggelam dan kemudian menghilang. Mata Fen Juechen terbuka lebar dan darah mengalir keluar dari 7 lubangnya. Tubuhnya perlahan merosot ke belakang, seperti patung tak bernyawa, ia jatuh langsung dari langit dan menabrak tanah hancur di bawah. Tidak ada lagi gerakan apapun. Xuan Yuan Wentian menarik lengannya dan kemudian sedikit menghela nafas lega. Sepertinya kekuatan iblis, tidak dapat dipahami dengan akal sehat, kata Xuan Yuan Wentian dengan suara rendah. Keadaan Fen Juechen sebelumnya meninggalkan rasa takut yang masih ada di hatinya. Di samping Fen Juechen, sebuah bayangan menerjang ke langit, kali ini, pedang ilahi dosa surgawi telah tiba di sebelah Xuan Yuan Wentian atas kemauannya sendiri. Xuan Yuan Wentian melihatnya dan berkata dengan ringan, "Tuan Iblis yang terhormat, dari sikap diammu tadi, aku harap kamu tidak berencana melanggar janji 1000 tahun kami." Di dalam selubung hitam, sepasang mata iblis panjang perlahan terbuka di gagang pedang. Dalam benak Xuan Yuan Wentian, suara gelap dan serak bergema. Tentu saja tidak, tapi, kondisi saya sebelumnya tidak seperti yang saya harapkan, sama sekali tidak seperti yang saya harapkan. Tidak seperti yang diharapkan. Alis Xuan Yuan bertanya-tanya, apa yang telah terjadi? Dengan menggunakanku, dia membangkitkan kekuatan darah iblis di tubuhnya, sementara aku bisa pulih secara bertahap melalui nutrisi darah iblis. Namun, saat saya hendak menghancurkan jiwanya, saya menyadari bahwa tekadnya sangat menakutkan, saya tidak hanya gagal, saya malah menjadi bonekanya. Jiwa iblis di dalam pedang meraung dengan enggan. Apa? Ekspresi Xuan Yuan Wentian merosot. Sekarang, bukan saja aku tidak bisa mengambil darah iblisnya, aku juga harus bergantung padanya untuk bertahan hidup, tidak bisa menentang perintahnya. Jika dia mati, maka jiwa iblis yang baru saja aku mulai pulihkan akan padam sepenuhnya juga. Jika kamu tidak membuatnya pingsan, aku bahkan tidak akan bisa mengirimimu transmisi suara. Ekspresi Xuan Yuan Wentian berubah menjadi hitam pekat dan tulang-tulang di jari-jarinya retak. Sudut bibirnya bergerak, memperlihatkan senyuman yang mengerikan dan bengkok. Jadi maksudmu, darah dan keringatku selama ribuan tahun tidak hanya terbuang percuma, aku bahkan memberinya hadiah perayaan. Tidak, nada gelap suara jiwa iblis tiba-tiba berubah. Bukannya tidak punya peluang sama sekali, masih ada cara lain. Kekuatan yang diberikan metode ini padamu, akan jauh lebih kuat dari sekedar mendapatkan darah iblis itu sendiri. Namun pada saat yang sama, hal ini jauh lebih berbahaya. Ini tergantung pada apakah kamu berani bertaruh. Bagaimana kita bertaruh? Xuan Yuan Wentian bertanya tanpa ragu sedikit pun. Melalui pengorbanan darah roda iblis. Pengorbanan darah roda iblis. Sama seperti teknik reinkarnasi darah iblis yang digunakan pada Fen Juechen 1000 tahun yang lalu, pengorbanan darah roda iblis adalah teknik terlarang yang unik untuk klan iblis malam abadiku, kata jiwa iblis yang bersemayam di dalam pedang dengan sungguh-sungguh.
Teknik terlarang malam abadi ini mengubah jiwa fana menjadi darah hitam dan kemudian ketika dimasukkan ke dalam tubuh iblis, seseorang dapat memperoleh keseluruhan vitalitas dan kekuatan jiwa. Dengarkan dengan jelas, secara keseluruhan. Cahaya di mata Suanyuan Wentian sangat bergejolak, saat dia berkata dengan nada rendah, dengan kata lain, hal itu secara langsung mengambil alih keseluruhan kehidupan dan tingkat kultivasi seseorang. Tanpa konsekuensi apapun, sebenarnya ada seni terlarang yang menakutkan di dunia ini. Itu benar. Bagaimana mungkin manusia biasa sepertimu memahami kekuatan luar biasa yang dimiliki klan iblis malam abadiku? Jiwa iblis di dalam pedang berkata dengan angkuh. Tapi, seni terlarang ini hanya bisa digunakan pada jiwa manusia. Itu sama sekali tidak efektif pada makhluk hidup yang memiliki kekuatan dewa dan iblis. Iblis muda dari klan iblis malam abadiku kadang-kadang menggunakan teknik terlarang ini untuk melahap jiwa fana dan meningkatkan kekuatan mereka. Bagi iblis dewasa, kekuatan dalam jiwa fana sangatlah kecil. Terlebih lagi, darah jiwa fana biasanya disertai dengan noda dan kotoran, sehingga pada dasarnya mereka mencemooh penggunaan teknik ini. Tapi sehubungan dengan Fen Juechen, menggunakan pengorbanan darah roda iblis akan membuat kekuatannya meningkat secara eksplosif. Dengan tingkat kepintaran Suanyuan Wentian, dia langsung memahami maksud jiwa iblis di dalam pedang. Maksudmu, izinkan Fen Juechen melahapku dengan pengorbanan darah roda iblis. Itu benar, jiwa iblis di dalam pedang berkata dengan nada gelap. Kemudian, tubuh materialmu akan lenyap seluruhnya. Kehidupan dan tingkat kultivasi Anda akan sepenuhnya dipegang oleh Fen Juechen. Anda secara pribadi telah melihat kekuatan yang dimiliki Fen Juechen saat ini. Jika kedua kekuatan Anda bergabung, di planet ini, siapa lagi yang bisa menjadi lawan Anda? Dan ini jauh dari sekedar 1+1, setelah kedua kekuatan Anda bergabung, ini pasti akan membawa perubahan kualitatif pada kekuatan Anda, segera memungkinkan Anda untuk melangkah ke jalan ilahi yang telah Anda impikan selama ini. Ingat, ini adalah bukan kemungkinan tapi kepastian. Belum lagi, darah iblis di tubuh Fen Juechen baru saja mengalami kebangkitan awal dan masih jauh dari mencapai batasnya. Diperlukan waktu setengah tahun lagi sebelum ia benar-benar terbangun. Anda sudah menjadi tak terkalahkan setelah dua kekuatan Anda bergabung. Tetapi setelah setengah tahun, kekuatan Anda masih akan terus meningkat secara eksplosif. Dalam beberapa bulan saja, dunia ini akan naik ke alam yang tidak pernah berani kau impikan di masa lalu, sebuah alam yang saat ini, pada dasarnya tidak bisa kau pahami. Di mata Suanyuan Wentian, cahaya yang berkobar sampai tingkat kegilaan tiba-tiba dilepaskan. Namun, suaranya tetap ringan dan tenang. Tuan Iblis yang terhormat, apakah kamu tidak melewatkan bagian terpenting? Hehehe. Jiwa iblis di dalam pedang itu tertawa sinis. Dengan kecerdasanmu, kamu seharusnya bisa menebak secara kasar bahwa bagian yang belum aku kemukakan juga merupakan bagian terpenting. Benar, pengorbanan darah roda iblis akan melahap nyawa dan kekuatan seseorang namun juga akan memakan jiwa seseorang di saat yang bersamaan. Dibandingkan dengan jiwa dewa iblis, jiwa manusia ibarat kunang-kunang yang terbang di depan lautan yang dapat dilenyapkan dengan mudah. Tapi situasi antara kamu dan Fen Juechen benar-benar berbeda. Fen Juechen memiliki fisik iblis dan jiwa iblis yang lemah. Karena kamu memiliki fisik manusia, dia dapat menggunakan pengorbanan darah roda iblis padamu tetapi kekuatan jiwamu jauh melebihi Fen Juechen. Dengan fisik iblis Fen Juechen, penggunaan pengorbanan darah roda iblis akan mengambil nyawa dan kekuatanmu. Tubuhmu, daging dan darahnya, akan hilang seluruhnya dan pada saat yang sama jiwamu akan memasuki tubuh Fen Juechen juga. Apa yang terjadi setelah itu sangatlah sederhana. Karena kekuatan jiwa Anda jauh melebihi Fen Juechen, Anda dapat dengan mudah melenyapkan jiwanya, menjadi pemilik baru tubuhnya. Sejak saat itu,
kamu akan sepenuhnya memiliki tubuh iblisnya yang darah iblisnya telah terbangun dan kekuatan jiwa iblisku juga akan digunakan olehmu. Suanyuan Wentian terdiam. Lalu, dia mendengus ringan. Jadi begitu. Jadi, itu tergantung pada apakah kamu bersedia melepaskan tubuh materialmu sendiri. Dan yang lebih penting, itu tergantung apakah Anda berani melakukan pertaruhan seperti itu. Jika berhasil, Anda akan segera melangkah ke jalan ilahi yang Anda impikan dan sejak saat itu menjadi tak terkalahkan di negeri ini, hingga memiliki kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya di pesawat ini. Tetapi jika gagal, Anda tidak hanya akan kehilangan tubuh materi Anda, jiwa Anda juga akan tercerai-berai. Mata Suanyuan Wentian perlahan menyipit, saat dia berbicara dengan suara rendah. Darah iblis di tubuh Fen Juechen baru dibangunkan selama beberapa hari, menyebutnya sebagai fisik iblis juga terlalu berlebihan. Apa kamu yakin fisik iblisnya bisa mengaktifkan teknik terlarang itu? Hehe, tentu saja, jiwa iblis dalam pedang berkata dengan nada meremehkan. Meskipun pengorbanan darah roda iblis adalah teknik terlarang, pada dasarnya itu adalah tindakan rendahan yang hanya digunakan oleh para iblis muda. Alasan mengapa teknik ini diberi label teknik terlarang, hanyalah karena teknik ini dilakukan dengan melahap jiwa dan tubuh manusia. Jika digunakan secara berlebihan akan dengan mudah menimbulkan hukuman menurut hukum surga. Dengan kekuatan jiwaku saat ini, aku setidaknya 90% yakin bisa menggunakan fisik iblisnya untuk melakukan pengorbanan darah roda iblis satu kali. Lalu, jika apa yang bisa menyebabkan jiwaku tercerai-berai? Suan Yuan bertanya. Sangat sederhana. Saat itulah jiwa Fen Juechen malah menekan jiwamu. Hasil akhirnya, Anda tidak akan menjadi pemilik tubuh iblis yang akan mengambil seluruh kekuatan Anda, sebaliknya, Fen Juechen akan mendapatkan segalanya. Sedangkan kamu, tidak peduli apakah itu tubuh atau jiwamu, itu akan hilang sama sekali dari muka dunia ini. Huhuhuhu, tawa terakhir yang dibuat oleh jiwa iblis di dalam pedang, terdengar seperti bentuk ejekan. Hahaha, Suanyuan Wentian tertawa terbahak-bahak. Jiwa aku, Suanyuan Wentian, telah mengalami penempaan selama 2000 tahun, hanya Fen Juechen yang mampu menghamburkan jiwaku. Itu hanya lelucon sebesar langit. Kata-katanya tiba-tiba berhenti. Lalu, dengan suara tenang yang tidak teratur, dia berkata, "Sejak saya mengetahui keberadaan jalan ilahi, mencari jalan ilahi selalu menjadi keinginan seumur hidup saya. Sekarang sudah ada di depan mataku, bahkan jika bahayanya meningkat jutaan kali lipat, aku bahkan tidak akan mengerutkan kening. Sekarang, mari kita mulai." Di hadapan kekuatan absolut, apa gunanya memiliki tubuh material? Bagus sekali. Seperti yang diharapkan, kamu tidak mengecewakanku. Sisa jiwa sepertiku hanya bisa hidup di dalam pedang ini. Saya tidak pernah bisa hidup sendiri dan hanya bisa bergantung pada orang lain. Meskipun kamu adalah manusia, dengan kegilaanmu terhadap kekuasaan, kamu memiliki kualifikasi untuk menjadi penggunaku. Jiwa iblis di dalam pedang berkata dengan suara dingin, pengorbanan darah roda iblis dapat dimulai kapan saja tetapi selama proses ini, Anda harus memastikan Fen Juechen tetap tidak sadarkan diri. Jika dia sadar, aku akan sepenuhnya dikendalikan olehnya dan pasti mustahil bagiku untuk menyalakan kekuatan darah iblisnya. HSS, dia, bangun. Suara jiwa iblis di pedang tiba-tiba melemah dan kemudian menghilang sama sekali. Di bawah, Fen Juechen yang darahnya mengalir keluar dari ketujuh lubangnya tiba-tiba membuka matanya. Kemudian, dia membalik dan berdiri, namun, tubuhnya tertusuk oleh beberapa ratus bila energi pedang dan terluka parah. Bahkan sebelum dia bisa berdiri dengan stabil, dia berlutut di tanah dan seluruh tubuhnya gemetar karena rasa sakit. Suan, Yuan, Wen, Tian, Fen Juechen mengangkat matanya yang berlumuran darah, menatap lurus ke arah Suanyuan Wentian di langit.
Kata-katanya dipenuhi dengan kebencian yang tak terbayangkan. Dia mengulurkan tangannya dan seberkas cahaya hitam menyala. Pedang ilahi dosa surgawi mengeluarkan suara melengking saat terbang dari tangan Suanyuan Wentian. Dalam sekejap, ia kembali ke samping Fen Juechen, menembus tanah yang gelap gulita. Suanyuan Wentian tidak melakukan tindakan apapun untuk menghentikannya. Turun dari langit, dia mendarat di depan Fen Juechen. Dengan senyum di wajahnya, dia berkata dengan penuh kekaguman. Setelah terkena pedang tanpa kembaliku, bukan saja kamu tidak mati, kamu bahkan terbangun begitu cepat. Haruskah saya memuji Anda atas tekad Anda yang luar biasa atau haruskah saya memuji fisik iblis Anda karena luar biasa seperti yang saya harapkan? Kamu, Fen Juechen menggertakkan giginya, aliran darah merah hitam mengalir keluar dari sudut bibirnya. Tentu saja, Suanyuan Wentian tidak keberatan dengan tatapan ganasnya yang seperti iblis. Dia berbicara sambil tersenyum, 1000 tahun yang lalu, Ye Mufeng yang kekuatannya tiba-tiba meningkat secara eksponensial membuatku cukup ketakutan, tapi yang lebih aku rasakan adalah kegembiraan dan kejutan. Saya tidak pernah menyangka bahwa 1000 tahun kemudian, putranya akan memberi saya kejutan yang lebih besar. Meskipun kamu ingin membunuhku, tahukah kamu betapa aku merasa sangat berterima kasih padamu? Fen Juechen, tidak. Aku mungkin harus memanggilmu Ye Huang. Seolah Fen Juechen tersambar petir, matanya melebar dalam sekejap. Hehe, jangan terlihat terkejut. Saya sudah lama memberitahu Anda bahwa hal-hal yang saya ketahui jauh melampaui imajinasi Anda. Terlebih lagi, hal-hal yang saya ketahui jauh lebih banyak daripada apa yang Anda ketahui. Suanyuan Wentian membuka tangannya dan mengangkat kepalanya ke arah langit di atas saat dia menggunakan tubuhnya untuk merasakan dunia dalam keadaan mabuk karena dia akan segera meninggalkan tubuh ini. Ini masih terlalu dini dan tubuhku ini telah menemaniku selama ini, lebih dari 2000 tahun. Pada saat keberangkatan ini, izinkan saya menceritakan sebuah kisah menarik kepada Anda. Hampir 10.000 tahun yang lalu, seseorang secara tidak sengaja mengambil pedang hitam pekat. Ada lapisan segel yang sangat kuat ditempatkan pada pedang dan di dalam pedang, jiwa yang lemah terkunci. Jiwa ini telah disegel selama bertahun-tahun. Dia mendambakan kebebasan tetapi dengan kekuatannya sendiri, tidak hanya tidak bisa lepas dari segel, tapi malah akan dilahap sepenuhnya oleh segel itu sendiri. Demi bertahan hidup, ia tak segan-segan menurunkan harga dirinya. Ia memohon kepada orang yang mengambil pedang itu dan mengambil inisiatif untuk memberinya satu-satunya setetes darah iblis dan bagian dari seni mendalamnya yang kuat. Dia hanya berharap orang itu bisa melepaskan segel pada pedangnya. HSS, Fen Juechen terengah-engah. Orang yang mengambil pedang menerima permintaannya dan menyerap setetes darah iblis itu. Dia mengembangkan seni yang mendalam itu dan memperoleh kekuatan yang luar biasa. Namun, setelah itu, dia merasakan kepribadiannya sendiri telah terpengaruh dan menghentikan kultivasinya. Selain itu, dia menggunakan waktu yang sangat lama untuk mengolah segel garis keturunan, dengan paksa menyegel darah iblisnya. Bahkan keturunannya yang mewarisi garis keturunannya, terutama yang merupakan keturunan langsung, akan ditanami segel garis keturunan tersebut saat lahir. Meskipun tanpa dukungan darah iblis, seni mendalam itu masih sangat kuat. Mengandalkan seni yang mendalam itu, mantan klan yang tidak dikenal dengan cepat naik ke kekuasaan dan mereka segera menjadi salah satu kekuatan paling kuat di jalan yang mendalam di seluruh benua. Mereka diberi gelar keluarga kerajaan malam abadi dan seni mendalam itu adalah catatan dewa ilusi malam abadi, yang terkenal di seluruh benua saat itu. Tidak, nama sebenarnya seharusnya, buku setan ilusi malam abadi. Ekspresi pahit Fen Juechen berubah berkali-kali dan sepasang muridnya mengecil karena kata-kata Suanyuan Wentian, ini jelas merupakan hal-hal yang baru dia ketahui setelah mendapatkan sisa jiwa Ye Mufeng.
Itu juga merupakan rahasia mutlak yang hanya diketahui oleh keturunan dari garis keturunan Master Clan. Bagaimana tepatnya Xuan Yuan Wentian mengetahui? Xuan Yuan Wentian meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan ringan, "Adapun pedang itu, keluarga kerajaan malam abadi bergantung pada seni mendalam yang dianugerahkan oleh pedang untuk meningkatkan kekuasaan. Tetapi mereka sepenuhnya melanggar janji awal mereka. Bukan saja mereka tidak melepaskannya dari segel, mereka malah menambahkan beberapa lusin segel kuat ke dalamnya. Mereka bahkan menguncinya di dalam genangan api, menyebut tempat itu sebagai tempat terlarang terbesar dari seluruh klan dan tidak ada satu orang pun yang diizinkan mendekatinya. Hehe, jika bukan karena anugerah pedang, siapa di dunia ini yang akan mengetahuinya? Betapa tidak tahu berterima kasih dan tidak tahu malunya keluarga kerajaan malam abadi. Keluarga tercela seperti itu pada dasarnya memalukan bagi yang terdalam. Dengan demikian, ahli pedang ini memberikan keadilan menggantikan surga, memungkinkan keluarga kerajaan malam abadi ini menghilang sepenuhnya dari dunia ini. Xuan Yuan Wentian menghela napas ringan dan tersenyum. Xuan Yuan Wentian, mata Fen Juechen diwarnai dengan darah dan giginya hampir patah. Orang yang paling hina di dunia ini adalah kamu. Jangan terlalu gelisah sekarang. Xuan Yuan Wentian masih membawa ekspresi nyengirnya. Hilangnya keluarga kerajaan malam abadi bukanlah akhir, melainkan hanyalah permulaan. Tidakkah kamu penasaran kenapa aku mengetahui semua ini? Mengapa saya menyadari kekuatan di tubuh Anda? Juga, kenapa aku tahu namamu yang lain? Setelah memusnahkan keluarga kerajaan malam abadi, saya menemukan peluang acak dan dengan mudah berhasil mendapatkan pedang ilahi dosa surgawi. Setelah itu, saya melepaskan beberapa segel yang dipasang di atasnya. Jiwa iblis dalam pedang memberitahuku segalanya dan memberitahuku semua rahasianya. Itu memberitahuku bahwa jiwa iblis dapat membangkitkan darah iblis seseorang, dan setelah semua segelnya dilepaskan, jiwa iblis yang sekarat akan dapat pulih secara bertahap melalui darah iblis. Dengan menyatunya darah iblis dan jiwa iblis, akan melahirkan kekuatan yang tidak akan pernah bisa dipahami di alam ini. Tetapi mengenai semua kebenaran ini, saya terlambat mengetahuinya. Keluarga kerajaan malam abadi sudah dimusnahkan dan yang tersisa dari Ye Mufeng hanyalah jiwa aneh yang tidak bisa dipadamkan. Tidak ada lagi orang lain yang membawa darah iblis. Namun, jiwa iblis di dalam pedang memberitahuku sesuatu. Ye Mufeng masih memiliki seorang putra bernama Ye Huang yang meninggal secara mengenaskan selama pemusnahan. Untuk menyelamatkan putranya, Ye Jianxi, seorang keturunan malam abadi, tidak ragu-ragu untuk menentang ajaran ketat leluhurnya. Dan mengaktifkan teknik terlarang dalam Illusory Devil Tome of Eternal Night. Itu dengan paksa memenjarakan jiwa Ye Huang yang akan segera bubar, bersama dengan seluruh darah esensinya. Menggunakan 20% jiwa Ye Mufeng sebagai panduan, dia kemudian mengaktifkan teknik reinkarnasi terlarang yang melanggar hukum surga. Memungkinkan jiwa dan esensi darah Ye Huang bertahan lama dan dia akan dapat meminjam tubuh untuk bereinkarnasi ketika diberikan sebuah kesempatan unik. Seperti yang kuduga dari kekuatan setingkat iblis. Jika bukan karena mendengarnya dengan telingaku sendiri dan melihatnya dengan mataku sendiri, meskipun itu aku tidak akan pernah percaya bahwa teknik membengkokkan surga seperti itu benar-benar ada di dunia ini. Tubuh Fen Juechen sedingin es, aliran darahnya terasa seolah-olah tersegel oleh es, dia tidak dapat percaya bahwa Xuan Yuan Wentian juga benar-benar menyadari hal ini. Apa sebenarnya yang terjadi? Saat ini, dia sudah mendapat firasat buruk. Selama ini, dia berpikir bahwa dia selalu sangat tertutup. Bahkan dia tidak dapat menerima kenyataan bahwa dia sebenarnya telah diawasi oleh sepasang mata menakutkan ini selama ini. Sungguh takdir yang indah. Ye Mufeng dan Ye Jianxi ingin meninggalkan sedikit garis keturunan mereka setelah pemusnahan keluarga kerajaan malam abadi mereka,
tetapi mereka juga meninggalkan petunjuk terakhir tentang darah iblis untuk ahli pedang ini. Dalam 1000 tahun ini, melalui bimbingan jiwa iblis di dalam pedang, saya sering memperhatikan pergerakan darah iblis yang disebabkan oleh teknik reinkarnasi terlarang. Hingga 20 tahun yang lalu, petunjuk terakhir dari darah iblis akhirnya ditemukan, kesempatan dan bereinkarnasi dengan meminjam tubuh dalam sekte bernama Klan Surga Terbakar di Kekaisaran Angin Biru, sehingga menjadi putra ketiga dari ketua klan. Murid Fen Juechen sudah hampir meletus. Setiap kalimat dan kata-kata yang diucapkan Suanyuan Wentian, terdengar seolah-olah berasal dari jurang maut, menyebabkan dia merasakan rasa takut yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saya segera membuat semua pengaturan yang tepat juga. Suanyuan menunduk dan berkata dengan lemah, apakah kamu tahu mengapa sisa jiwa Ye Mu Feng ditempatkan di tempat itu di Black Vie Nation? Karena tempat itu memiliki energi yin terberat di seluruh benua langit yang mendalam. Menambahkan bahwa dia disegel dalam peti mati jiwa, dijamin sisa jiwa Ye Mu Feng tidak akan bubar bahkan setelah 1000 tahun. Lalu tahukah kamu mengapa kakekmu Fen Yijue memegang kunci itu di tangannya? Itu adalah sesuatu yang aku sampaikan kepadanya secara pribadi dan aku bahkan secara pribadi telah menanamkan sugesti jiwa padanya. Ngomong-ngomong, aku awalnya berencana untuk memusnahkan seluruh klan surga terbakar 3 tahun lalu, dan meninggalkanmu sebagai satu-satunya yang selamat. Kalau begitu, aku ingin kamu mengambil kunci dari Fen Yijue sambil didorong oleh kebencian, dan pikiran untuk membalas dendam dan setelah itu mencari Ye Mu Feng. Namun, saya tidak pernah menyangka bahwa di tengah operasi, Yun Ce datang membantai ke sini, menyebabkan semuanya terjadi sebelum waktunya. Tapi untungnya, dia membantai seluruh klan surga yang terbakar tetapi pada akhirnya membiarkanmu hidup. Meskipun ada sedikit penyimpangan waktu, tidak peduli proses atau hasilnya, tidak ada dampak buruk apapun, rencananya tetap sempurna dan tanpa celah. Setelah itu, Anda berhasil menemukan Ye Mu Feng dan membangkitkan kenangan milik Ye Huang. Tanpa diduga, Anda bahkan menerima sebagian dari kekuatan Ye Mu Feng. Setelah itu, apa yang paling Anda harapkan, pastinya adalah mengambil kembali pedang ilahi dosa surgawi. Karena hanya pedang ilahi dosa surgawi yang mampu melepaskan segel darah iblis yang ditempatkan di dalam garis keturunan Anda. Memungkinkan kekuatan Anda meningkat secara eksponensial seperti Ye Mu Feng 1000 tahun yang lalu. Anda kemudian akan membalas dendam setelahnya, dan ini juga yang saya harapkan terjadi. Dengan rahasia kedalaman ilahi sebagai umpan, saya mengumpulkan semua ahli tertinggi dari benua langit yang mendalam dan mengadakan konferensi pedang iblis. Tujuannya adalah untuk melepaskan segel terakhir yang dipasang pada pedang ilahi dosa surgawi. Konferensi pedang iblis benar-benar sukses dan apa yang harus dilakukan setelah itu, adalah memintamu mendapatkan pedang ilahi dosa surgawi yang sepenuhnya terbuka. Karena hal pertama yang akan kamu lakukan setelah mendapatkan pedang ilahi dosa surgawi pasti adalah membangkitkan darah iblismu. Selanjutnya, setelah dilepaskan dari segelnya, jiwa iblis di dalam pedang juga bisa pulih secara bertahap melalui darah iblismu. Setelah memulihkan energi jiwa iblis dalam jumlah yang cukup, ia kemudian dapat dengan paksa merebut kembali darah iblis Anda dan kemudian memberikannya ke tubuh saya, memungkinkan saya untuk mendapatkan darah iblis dan jiwa iblis. Memungkinkan saya untuk memiliki kekuatan yang tiada taranya, meskipun iblis wanita merah itu mengacaukan segalanya, dari semua hal, dia membantu menyerahkan pedang ilahi dosa surgawi yang tidak tersegel ke tanganmu. Hahaha. Ini jelas merupakan hadiah yang diberikan surga kepada saya atas ketekunan saya selama ribuan tahun. Suanyuan Wentian tertawa terbahak-bahak. Tinju Fen Juechen menghantam tanah dengan keras. Seluruh tubuhnya gemetar dan tubuhnya basah oleh keringat, tampak seperti dia benar-benar kelelahan. Sejak pemusnahan klan surga terbakar,
hanya kata, balas dendam, yang tersisa di dunianya. Untuk membalas dendam, dia mengambil kunci hitam yang diberikan Fen Yijue kepadanya di ambang kematian, sampai ke tanah kematian di negara iblis hitam setelah mengalami bahaya yang tak terhitung jumlahnya yang mengancam jiwa. Untuk membalas dendam, dia mati-matian menyerap kekuatan yang dimilikinya, menyatu dalam asal-usul iblis Ye Mu Feng, bahkan jika dia harus mengalami rasa sakit yang seperti neraka karena penolakan antara asal mula jiwa. Untuk membalas dendam, dia mempertaruhkan nyawanya dan menuju ke istana samudera tertinggi sendirian. Untuk membalas dendam, dia ingin membangunkan asal-usul iblis Ye Mu Feng, darah iblis di tubuhnya dengan pedang ilahi dosa surgawi, bahkan jika dia dengan jelas tahu itu akan memutarbalikkan keinginan dan kepribadiannya. Pada hari ini, dia mengetahui bahwa pengalamannya sendiri, semua kebencian yang dia alami, semua rasa sakit, semua kerja keras, sebenarnya semuanya diperhitungkan dan diatur oleh orang lain.